Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat hadir bersama-sama siang ini melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Selawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah kita keutamaan bulan Rajab. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sebetulnya setiap bulan itu punya kemuliaan, masing-masing punya keutamaan. Tapi karena kita sekarang berada di bulan Rajab, mari kita lihat beberapa keutamaan yang ada di bulan Rajab. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bulan Rajab salah satu bulan yang diagungkan Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun 12 bulan sudah ditentukan Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Jadi yang setahun 12 bulan itu telah ditentukan Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Makanya berdasarkan ayat ini, ahli ilmu falak bisa menentukan kapan muncul atau keberadaan bulan baru. Kenapa? Karena masing-masing planet itu beredar, tidak pernah meleset dari garis edarnya. Bumi berputar sesuai dengan garis edarnya. Berapa lamanya bumi berputar mengitari matahari? Berapa lamanya bulan berputar mengitari matahari? Nah, sehingga bisa ditentukan kapan 1 Ramadan masuk, kapan 1 Syawal itu masuk, kapan hari ini salat zuhur masuk. Ini juga berdasarkan ayat ini bisa ditentukan. Nah, cuman terjadi, kenapa kok terjadi juga perbedaan pendapat ketika tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan? Karena memang cara melihat dan cara menghitung. Kalau orang hisab 0,1 derajat bulan sudah berada di atas ufuk, itu sudah wujudul hilal, sudah dianggap kemunculan bulan baru. Tapi bagi orang ru'yat, bulan ketika sudah berada 3 derajat di atas ufuk baru dikatakan masuk bulan baru. Jadi karena cara menghitung dan melihat tadi berbeda, maka terjadi perbedaan bahan. Tapi yang anehnya setiap hari kita pakai sistem hisab, tiba-tiba ketika hari raya kita pakai sistem ru'yat. Harusnya kalau pakai sistem ru'yat tentu setiap hari kita pakai sistem ru'yat.
Yang anehnya lagi, ketika tanggal 1 Muharram tidak terjadi perbedaan pendapat. 1 Rajab juga tidak ada pertikaian. Nah, ketika 1 Ramadan, 1 Syawal boleh terjadi pertikaian. Kenapa? Karena cara melihat tersebut. Lalu ibu dan bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bersambung ayat itu, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan, dimuliakan. Nah, mana yang 4 bulan itu? Pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini dalam hadis, Pak. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kini kita berada pada bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan, diagungkan. Siapa saja yang beramal di bulan-bulan yang diagungkan itu, disambungan ayat, lebih besar pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Siapa saja yang berbuat dosa di bulan-bulan yang diagungkan itu, lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Bukan tidak berdosa di bulan yang lain, tapi di bulan yang minha arba'atun hurum itu lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Nah, sekarang kita berada di awal bulan Rajab. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, saya baca dalam kitab Imam Syafi'i ada 5 waktu, kata Imam Syafi'i, waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan itu? Pertama, malam hari Jumat. Di kitab Imam Syafi'i itu, malam hari Jumat waktu yang bagus untuk berdoa. Satu-satunya hari yang tersebut dalam Quran hari Jumat, Pak. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salatil yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Hari Jumat, hari yang berdoa, yang mustajab, kata Imam Syafi'i. Kemudian kata yang kedua, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya, waktu yang mustajab berdoa itu adalah di malam hari raya Idul Adha, malam takbiran Idul Adha. Lalu ketiga, kata Imam Syafi'i, waktu yang mustajab untuk berdoa di malam hari raya Idul Fitri. Idul Fitri, Pak. Kadang-kadang tak sempat lagi berdoa, sibuk mempersiapkan perbekalan untuk hari raya Idul Fitri. Nah, sebetulnya waktu yang mustajab berdoa, kata Imam Syafi'i, justru kita di malam hari raya Idul Fitri itu. Sorenya 1 Syawal, di malam itu kita mustajab untuk berdoa. Lalu yang keempat, kata Imam Syafi'i, waktu yang mustajab berdoa kapan itu? Di awal bulan Rajab. Ini, Pak. Walaupun sebetulnya kita tidak hanya di bulan Rajab dianjurkan untuk berdoa, senantiasa kita berdoa, Pak. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wa tad'a iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi falyastajibuli, ikuti perintahku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku, baru aku kabulkan doa. Jadi berdoa ini senantiasa kita dianjurkan, Pak. Lalu dalam hadis, doa mukhul ibadah, doa itu otak ibadah. Jadi siapa yang beribadah tidak ada doa dalamnya, tidak berotak, maka inti bacaan solat yang kita baca ini isinya doa, Pak. Doa silahul mu'minin, kata Nabi. Doa itu senjata orang mukmin. Senjata akan dapat menggetarkan aras langit, akan dapat membersihkan rezeki yang berada dalam perut bumi. Maka kita dianjurkan berdoa. Tapi kata Imam As-Syafi'i, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa di bulan Rajab ini. Kemudian yang kelima, kata Imam
Syafi'i dalam kitabnya, waktu yang mustajab berdoa itu di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, makanya Sya'ban juga termasuk bulan yang sepaket doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Doa, ya Allah, muliakan aku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan hidupku di bulan Ramadan. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.